Saya menerima apa diagram apa namanya, gambar itu, dan di beberapa yang disebutkan konsorsium 303 itu, salah satunya adalah teman dekat saya, ya. Tapi saya ragu apakah yang ini yang dimaksud. Saya cek nomor teleponnya. Abang dah langsung cek ke beliau. Nomor telepon yang tercantum dalam apa diagram itu. Saya cek ke nomor telepon di handphone saya sama. Kemudian saya WA lah. Bro, itu benar apa hoak yang disampaikan di dalam berita itu? Ya. Dan disebut dia salah satu konsorsium lah. Berhubungan sama Jerry, berhubungan sama Bang Niko. Dia bilang 10% benar, 90% tidak benar. Kalau bicara mafia, saya pikir sosok Sambo itu nggak ada takutnya sama mafia. Ya, dari sosok matanya, dari kesan dia jagoan itu ada. Ya. Nyalinya besar. Nyalinya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi ketemu dalam acara Polri, yaitu Politik Rio. Sekali lagi yang menemani saya hari ini adalah saudara Rafael Subayang, yang seorang jurnalis yang saya kenal sejak lama. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang banyak hal, tentang apa masalah-masalah yang up to date dalam sebulan atau seminggu ini. Kita mau dengar Bung Rafael mau tanya apa? Silakan Bung Rafael. Mungkin perlu juga masyarakat tahu Bang Da. Abang dari Rio ini siapa sih gitu kan? Latar belakang politik dan sebagainya. Abang Da sudah dikenal oleh masyarakat luas itu sebagai seorang politisi, mantan politisi gitu. Yang sekarang jadi konsultan politik gitu. Tapi di sisi lain, Abang dari Rio ini adalah seorang praktisi hukum. Gitu, yang paham benar itu bisa membahas, mengelaborasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tanah air. Termasuk hari ini Abang Da yang mau saya gali itu soal Sambo, Abang. Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Mabes Polri. Gitu, Bang. Saya tidak mau masuk lagi di ranah kasus dugaan pembunuhannya, Bang. Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Yang menarik ini justru yang kita pengen, atau saya pengen elaborasi, Bang, adalah rumor-rumor di masyarakat soal bias dari kasus pembunuhan itu. Apa, Bang? 303. Dan ini diungkap dalam rapat dengar pendapat antara Polri dengan DPR, Komisi 3 khususnya pada beberapa waktu lalu, sepekan yang lalu gitu. Salah satu yang sekarang dilakukan oleh Polri untuk menunjukkan transparansi yang mereka lakukan dalam menangani kasus Sambo adalah bahwa mereka sedang melakukan pendalaman terhadap munculnya dua diagram Kaisar Sambo dan sisi lain lawannya lah seperti itu, Bang. Ada yang melibatkan, diduga lagi melibatkan Bapak Kabar Eskrim, Komjen Agus gitu. Nah, di masyarakat itu sudah terstigma, Bang, bahwa Verdi Sambo adalah seorang polisi yang tidak profesional, terstigma juga quote and quote bajingan, bengis dan sebagainya. Yang saya pengen tahu, Bang, begini, Bang, bagaimana kalau logikanya kita balik, Bang, gitu. Dalam artian gini, Verdi Sambo dengan keteguhan hatinya menetapkan dirinya, menguatkan dirinya menjadi whistleblower untuk mengungkap borok-borok yang ada di Polri. Begitu, Bang Da. Itu dalam kacamata seorang praktisi hukum bagaimana melihat itu, Bang Da? Sambo itu bisa memberikan manfaat atau memberikan apa ya nilai positif dari sekarang ini yang semua itu memberatkan Sambo. Ya. Kalau memang 303 itu benar terjadi misalnya, dan Sambo merupakan salah satu pemain seperti yang kita lihat di skema yang menyebar, Sambo bisa selamat dari hukuman mati ketika dia menjadi whistleblower. Artinya dia menjadi peniup fluid untuk menyampaikan apakah 303 kemudian mengatur soal peredaran narkoba dan sebagainya ini. Untuk buka ke publik. Ketika dia itu buka semuanya ke publik, siapa pemainnya, siapa
bandar besarnya, siapa penanggung modal dan sebagainya, maka menurut saya Sambo adalah menjadi sisi lain itu menjadi positif ketika dia membongkar itu semua. Maka kemudian Pak Sigit selaku Kapolri kemudian mendapatkan energi atau mendapatkan informasi langsung dari pemainnya untuk membenahi institusi Polri. Ya, karena begini, kalau Sambo sampai menjadi whistleblower, menyampaikan itu kepada publik seterang-terangnya di luar kasus yang dimiliki dia, ya, itu juga akan memperbaiki struktur organisasi di tubuh Polri, ya, yang mana sekarang kita lihat bahwa di Kadipropam itu punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian dia juga yang menghukum orang. Artinya kan internal. Semua itu menjadi di satu tangan, ya. Ketika Kadipropamnya benar, maka ini akan bisa berjalan baik. Artinya ketika dia melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa ada polisi yang nakal, maka dia bisa ambil tindakan. Tapi sebaliknya, karena ini begitu kuat, begitu strong, maka kalau ini dipegang oleh orang yang tergoda untuk menyalahgunakan, ya dia bisa juga dahsyat juga. Karena siapa yang bisa nyetop? Power tends to corrupt. Nah, kan tidak ada yang bisa meriksa Kadipropam dan menghukum Kadipropam karena dialah sebenarnya mempunyai fungsi untuk itu. Benteng terakhirnya itu. Benteng terakhirnya. Kecuali kenapa sekarang bisa ya? Karena dia dinonaktifkan sehingga bisa masuk tim sus untuk bekerja dengan baik. Kalau nggak itu kan disebutkan di Propam bisa mengkontrol semuanya. Nah inilah yang harus menurut saya, Ferdy Sambo itu bisa kemudian menjadi pahlawan dalam momentum untuk memperbaiki struktur organisasi kepolisian. Kemudian kalau memang dulu kan dia pernah ngancam, kalau saya ditahan maka saya akan bongkar semuanya. Kalau itu dia lakukan, maka saya yakin bahwa ini akan kemudian menjadi baik. Jadi satu sisi memang kita anggap Ferdy Sambo ini penjahat lah, kejam dan sebagainya. Tapi sisi lain sebelah kirinya begitu, sebelah kanannya tunjukkan bahwa orang ini punya jasa dalam hal untuk membongkar semua perkara-perkara besar. Menjadi bagian dari reformasi Polri. Iya dong. Momentum itu akan menjadi langkah awal, stepping stone untuk merestorasi tubuh Polri, ya. Nah itu harus ada keberanian dan memang keikhlasan. Karena gini, semua itu tergantung di tangan Sambo. Benar. Apakah Sambo mau diberikan stigma bahwa dialah polisi yang paling jelek, dialah polisi yang paling kejam yang membunuh orang yang setiap hari ada di sekitar dia, untuk perkara yang masih diperdebatkan. Apakah memang karena posisi dia disebutkan oleh Kapolri asusila, asusila itu hanya dua, satu pelecehan atau dua perselingkuhan. Nah, kalau dia kemudian ikhlas bercerita itu, maka sisi positifnya adalah Sambo lah kemudian hikmah dari proses itu, dia bisa memperbaiki kinerja kepolisian dan membongkar sebuah kasus itu. Menurut saya sih dia akan jadi punya value, punya value added atau nilai tambah di samping nilai sejelek-jeleknya buat dia, begitu. From zero to hero jadi. From zero to hero, gitu loh. Dalam dua bagan yang sempat beredar di publik itu, nama yang beredar itu nama-nama besar gitu. Artinya Bang Sambo ya ketika dia masih di Kadipropam dan diduga menjadi bagian dari 303, diduga banyak tahu soal informasi ini. Artinya dia ini menjadi sosok yang sangat krusial gitu untuk berani membongkar itu karena informasi yang dia ketahui seperti itu, Bang. Jadi gini, saya menerima diagram gambar itu, dan di beberapa yang disebutkan konsorsium 303 itu, salah satunya adalah teman dekat saya, Tapi saya ragu apakah yang ini yang dimaksud. Saya cek nomor teleponnya. Abang dah langsung cek ke beliau. Nomor telepon yang tercantum dalam diagram itu. Saya cek ke nomor telepon di handphone saya sama. Kemudian saya WA lah. Bro, itu benar
apa hoak yang disampaikan di dalam berita itu. Ya. Dan disebut dia salah satu konsorsium lah. Berhubungan sama Jerry, berhubungan sama Bang Niko. Dia bilang 10% benar, 90% tidak benar. Saya bilang, lah saya nggak kejar lagi yang benar yang mana, kemudian yang tidak benar yang mana. Tapi intinya 10% itu menggambarkan. Dia bilang kasihan sama polisi yang tidak terlibat sama sekali dalam perkara 303. Artinya dia tidak mengakui bahwa semua yang disebutkan di dalam diagram itu terlibat 303. Karena dia yang disebutkan konsorsium. Dia mengatakan dia tidak, dia juga mengatakan dia juga iya. Dia bilang itu salah, 10% benar. Kemudian saya bilang kenapa nggak dijawab, bro? Wah, kalau saya jawab nanti itu bukan urusan saya, biar aja polisi-polisi yang menjawab. Saya bilang nggak mungkin. Kalau polisi berarti serba salah, dijawab orang nggak percaya, nggak dijawab. Iya, orang tidak percaya lagi, kan serba salah. Dia bilang ini repot, saya nggak jawab, ini sampai anak istri saya diteleponkan oleh banyak orang ya untuk menjaga itu. Jadi berhenti sampai situ saya komunikasinya, saya bilang nggak usah diangkat aja, ya. Dan kawan itu, ya kawan dekat, ya. Kawan pernah kita satu kantor lah ya. Cuman saya nggak paham juga kalau dia main ke 303 ya. Nah, maksud saya apa yang dilakukan penindakan oleh Kapolda Sumut, Jawa Timur, kemudian Sumatera Barat itu masih lebih baik daripada tidak ada penindakan sama sekali. Bahwa itu tidak menyentuh bandar utamanya, akar masalah utamanya. Akar masalah yang kemudian disebutkan apa namanya di belakang ini adalah si A, si B, si C dan sebagainya. Menurut saya sih apakah memang belum terungkap karena masih proses penyidikan, nah, kita tunggu, kita lihat. Tapi menurut saya bahwa itu ketika terjadi penggerebekan dan penangkapan itu terkonfirmasi bahwa memang 303 online itu ada. Benar. Kan gitu masalahnya. Benar. Nah, tidak mungkin yang ditangkap di lapangan yang memegang laptop, komputer itu adalah yang memiliki modal atau menjadi bandar dalam perkara 303 ya. Karena mereka itu adalah pekerja ya. Dan ada beberapa orang pekerja itu yang kemudian karena bubar gitu mau berhenti di pekerjaannya menghubungi saya. Mau kerja di kantor saya. Karena dia bagian telepon menerima telemarketingnya, Bang. Telemarketing 303 itu. Gitu. Sebentar, Bang Da. Menarik Abang Da yang Abang Da bilang tadi 10%. Jangankan 10%, Bang Da. Satu nama saja itu benar itu ada di bagan itu sebenarnya kan itu sebenarnya pintu masuk, petunjuk gitu untuk mengelaborasi lebih jauh. Sebenarnya kan seperti itu, Abang Da. Satu nama saja gitu misalnya kita duga bahwa memang benar dia pemainnya. Dari satu nama kan bisa 2, 3 dan seterusnya kan cara penyidikan seperti itu, proses penyidikan seperti itu, Bang. Oh iya. Iya, sekarang kan kita tunggu nih. Iya. Kalau Kapolri mau mendalami, ya kita tunggu. Baik. Karena kuncinya kan di situ. Yang punya hak untuk melakukan penyidikan dalam soal 303 hanya polisi. Benar. Kejaksaan tidak bisa, apalagi yang lain. Ya kan? Hanya mereka. Kalau kemudian tidak ada perintah tegas untuk itu, ya nggak akan jalan. Benar. Tapi kalau saya ada perintah tegas, gampang kok mengaturnya. 303 itu. Saya aja ada teman saya bagaimana cuma. Kira-kira gitu ya. Artinya di sini juga teruji nanti sebenarnya. Iya. Jadi kalau memang perkara ini dibawa hanya ke persoalan pembunuhan Sambo, kemudian dalam rapat dengar pendapat atau RDP di 303 itu tidak boleh melebar kemana-mana. Saya pikir kalau hanya perkara itu saja, dia tidak menjadi menarik. Iya. Polri tidak akan pernah berubah. Nah, hanya batas terjadi pembunuhan. Iya, kan semua juga udah tahu bahwa itu terjadi pembunuhan. Dan dulu kan kita pernah podcast hanya 5-6 orang di situ, nggak mungkin orang lain yang membunuh, ya kan? Nah, kemudian yang kita kasihan ini dampak dari itu adalah terjadinya obstruction of justice, ya. Kemudian ada pelanggaran etika. Beberapa teman saya kena juga
dalam rangka soal etika itu. Ya saya tidak sebutkan dari bintang 1 teman saya, ada yang AKBP, ada yang komen. Ya teman betul, bukan ini tapi teman akrab. Namun saya kalau itu pun ditahan di patsus ya, di di tempat khusus, hanya perkara melanggar etika, bukan kita meremehkan. Artinya kan itu melebar. Kenapa nggak melebar juga ketika 03-nya gitu? Kan harusnya begitu nih. Benar. Lebih melebar kemana-mana gitu. Ini kan kok yang urusan ke patsus dan kasihan ada yang bintang 1 yang nggak tahu menahu, ya, kemudian dia AKBP karena perintah, kemudian melakukan, itu kan terkena juga. Kenapa nggak yang bagian menghasilkan uang dikenakan juga? Menurut saya sih itu harus dilakukan, karena kalau tidak itu maka terlalu gini, kita menghadapi masalah besar, ya, tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga mengamati, tapi kemudian tidak dimanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar lainnya, substansinya. Nah, hanya persoalan pembunuhan aja, sayang gitu. Sudah memakan korban bintang 2, 2 bintang 1, Kombes, AKBP, Kapolres, yang teman saya Pak Budi, kena semua, ya. Kemudian Brigadir J kehilangan nyawa, Baradae kehilangan masa depan, Ibu Putri dan sebagainya. Kemudian hanya selesai di situ. Kenapa nggak ini dijadikan momentum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain dan melakukan restorasi di tubuh Polri tentang begitu tersentralnya fungsi Kadipropam. Harusnya Kadipropam berfungsi untuk menyelidiki penyidikan, tapi untuk berikan hukuman ada lembaga lain, sehingga tidak semua terkumpul pada satu tangan. Kalau misalnya terkumpul pada satu tangan, kita takut itu peristiwa Sambo itu akan terjadi lagi dalam bentuk lain. Ya, itu yang bahaya. Gitu. Semua orang tahu Kapolri itu dekat dengan Sambo gitu. Oh iya. Seandainya saja Sambo ini kemudian memutuskan untuk menjadi whistleblower, meyakinkan Kapolri, Bapak, saya ingin mengungkap semuanya untuk perbaikan Polri ke depan gitu. Gimana? Resistensi dari Polri sendiri atau Kapolri atau pihak-pihak jenderal lain yang tidak selama ini dikenal itu berseberangan dengan Sambo, Abang Dah melihat seperti apa? Gini, Sambo tidak melakukan apa-apa, hanya pembelaan, kemudian mengeluarkan statement saya akan menyelamatkan Baradae karena masa depan tidak kena hukuman mati. Itu saya pikir hanya dalam lingkaran kecil, ya, hanya yang menyangkut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J, ya. Maka stigma semua itu akan menyalahkan dan menghukum mengutuk Sambo, ya, termasuk Putri segala macam, bahwa dua inilah suami istri melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tidak ada nilai positif. Dia diam aja, dia tuh juga hancur juga. PTDH sudah dilakukan, walaupun sekarang dia banding, ya. Tapi tidak akan mungkin banding itu, menurut kita, tidak akan mungkin dikabulkan, karena tidak ada alasan meringankan untuk melakukan atau membatalkan PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Itu. Kalau misalnya PTDH itu dihindari oleh Sambo hanya sekedar untuk mendapatkan uang pensiun yang tidak seberapa, yang mungkin sekitar 2 juta atau 2,5 juta, menurut saya kekayaannya Sambo itu melebihi itu gitu. Ngapain dia kita kejar 2 juta? Itu, mau berhenti dengan hormat tidak dengan hormat sama aja. Sekarang semuanya menganggap bahwa dia itu manusia yang semua salah, semua semuanya lah. Maka ketika Sambo melakukan hal lain, ya nggak usah lagi dipikirin tuh. Kalau mau tahu ada di Polri malah saya, loh sekarang apa bedanya? Tahu udah hancur juga. Adakah Polri nggak juga? Nah ketika dia hancur ini, maka di sisi lain dia akan jadi pahlawan juga. Benar. Jadi satu sisi dia jadi penjahat, tapi sisi lain dia jadi pahlawan ketika kemudian apa yang disampaikannya itu kemudian menjadi evaluasi bagi Polri. Nah, sekarang itu pilihan pada Sambo. Apakah Sambo hanya berhenti di situ? Kan kasihan nih. Ada anaknya 3 orang ya, yang kemudian pasti merasa dibully, melihat bapak ibunya segala macam. Tapi kalau satu sisi lain Sambo berani mengungkapkan fakta sebenarnya apa yang terjadi, kemudian apa hal-hal
mafia di tubuh polisi misalnya, dia membongkar itu kemudian polisi menjadi lebih baik, ya itulah sumbangan Sambo. Nah, gitu loh. Ya, pertanyaan saya tadi adalah Bang, nah gimana Kapolri harus menyikapi itu? Seandainya pun Kapolri kemudian tidak sejalan dengan pikiran Sambo, kemana Sambo harus melapor? Apakah kejaksaan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di lingkaran Polri atau KPK? Nggak, saya bukan itu. Gimana? Pak Kapolri ini orang yang saya anggap sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan di tubuh Polri. Dengan melakukan presisi ya. Kemudian dia membongkar kasus Sambo ini dengan hati-hati dan kemudian dia ngambil tindakan tegas ya terhadap Sambo dan sebagainya. Malah ada berita bahwa 340 itu malah Kapolri sendiri yang meminta. Itu kan walaupun itu temannya ya. Atau adiknya lah ya 91 ke 94. Toh ketika itu jadi dia akan mengambil tindakan tegas ya. Pada waktu menerima laporan pada tanggal 8 malam, ya mungkin saja kena prank. Tapi kemudian kan dia tunjukin bahwa ada hal-hal yang agak janggal menurut Kapolri ya. Nah, saya tidak yakin bahwa Kapolri akan berbeda ya pikirannya terhadap apa yang akan dibuka oleh Sambo ya. Tentu Sambo harus menyampaikan itu bukan dengan niat untuk menjatuhkan lawannya ya, atau dendam terhadap 3 bintang yang mendesak supaya dia ditahan, kalau dia enggak mereka akan mundur misalnya. Kan itu isunya itu benar. Apa benar tidak kita tidak tahu. Nah, bukan berarti Sambo akan membuka itu dengan tujuan untuk menjatuhkan para bintang yang lain ya. Tapi tujuannya untuk memperbaiki Polri. Saya pikir Pak Kapolri pasti akan Pak Sigit akan dengan tangan terbuka, dan itulah kemudian menjadi alasan bagi Kapolri akan meninggalkan legacy ya terhadap perbaikan Polri di zaman Pak Sigit. Kalau itu dilakukan, maka rakyat publik tahu dan mengingat bahwa zaman Pak Sigit itu Polri menjadi organisasi yang lebih baik ya, kemudian menjadi polisi yang kelasnya itu bisa disamakan dengan kelas polisi di dunia lain gitu, di dunia luar. Dan kemudian siapa yang memberikan sumbangan pemikiran dengan membuka semuanya adalah Sambo. Sambo ya itu legacy. Sambo dianggap penjahat, dianggap orang yang kilap, emosional, tapi di sisi lain dia merelakan, di samping dia dianggap bersalah, tapi dia mengungkap sebuah kebenaran. Dan menurut saya itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk tidak melakukan hukuman mati terhadap Sambo atau hukuman maksimal ya. Beberapa kasus kita lihat, bagaimana kasus Antasari dulu ya. Ada Williardi segala macam ya, polisi, kemudian ada pihak swasta, ada dianggap Antasari, di belakang itu motivasinya soal siapa itu yang golf itu, cek golf itu, tidak hukuman mati juga gitu. Artinya motifnya itu hanya motif karena emosional, karena hilap ya. Orang yang hilap karena istrinya diganggu atau dianggap ada sesuatu, itu pasti kan itu karakter beberapa orang, karakter orang yang berbeda. Tapi mungkin bagi Sambo ada budaya adat Siri misalnya ya, di Sulawesi itu pantang gitu. Kalau di Madura itu caro sampai mati ya. Nah, itu martabat. Itu selalu dia martabat. Nah, tapi apakah benar atau tidak kan itu kita tidak tahu ya. Sementara ini motifnya itu. Lah nanti semuanya dianggap tidak benar misalnya motif itu dalam fakta persidangan. Tapi dalam persidangan Sambo bisa mengungkapkan aspek Z itu akan menjadi perhatian publik. Tidak hanya Indonesia, bahwa dunia akan melihat bahwa saudara Sambo berani mengungkapkan A, B, C, D, dan kemudian Kapolri setelah mencocokkan faktanya memang terjadi hal-hal yang dibuka oleh Sambo, maka Sambo satu sisi akan menjadi dianggap orang pahlawan, menganggap memberikan sumbangan terhadap perbaikan polisian. Menurut saya Sambo harus didorong ke situ. Jadi sehancur-hancurnya Sambo, dia masih bisa bermanfaat bagi negara. Dia bisa bermanfaat bagi bangsa dalam hal memperbaiki Polri. Dia akan menceritakan bahwa Kadipropam yang sekarang
saya terjebak dalam sebuah sistem. Bahwa semuanya ada di tangan saya. Baik menyelidiki, penyidikan untuk polisian, menghukum. Ini harus dirubahnya. Tidak boleh semua ada perseorangan menyebabkan saya itu tidak ada yang berani. Ya, overpower, Bang. Iya, karena semua mau dianggap kalau dia bikin orang itu bersalah, dia bikin nggak ada yang bisa ngelawan. Ya, hitam putih kepolisian itu ada di tangan Sambo. Artinya aparat penegak hukum ya. Kalau dibilang kau salah, maka salah. Jadi Sambo itu menjadi sesuatu yang menakutkan tanda kutip ya bagi tubuh kepolisian. Dia bisa menangkap siapapun, termasuk jenderal di atasnya pun dia bisa lakukan dengan karena fungsi dan tugasnya. Kalau misalnya Sambo menyampaikan itu memperbaiki kepolisian. Benar. Gitu. Boleh saya hancur, tapi di tengah kehancuran itu saya bisa memberikan manfaat bagi bangsa. Itu menurut saya. Sambo jangan pandang Sambo dari sisi negatif saja. Kalau dia mau melakukan atau meniup fluid atau whistleblower untuk perbaikan Polri ke depan. Menjadi whistleblower itu punya konsekuensi ya, Bang Day? Ya, artinya dia pun sudah tahulah bagaimana konsekuensi yang akan dihadapi dia ketika dia mengungkap ini gitu. Kemana dia mencari perlindungan, Abang Da? Kita tahu mafia ini dunianya agak-agak gimana gitu, Bang Da. Nggak usah saya sebutkan gitu kan, Bang Da. Artinya nyawanya pun bisa terancam dan sebagainya. Keluarga dan sebagainya bisa terancam. Kemana dia harus minta perlindungan? Bisakah dia langsung minta perlindungan kepada presiden? Selama ini LPSK ada dan sebagainya. Tapi dia mungkin merasa kurang yakin dan sebagainya. Dia minta perlindungan ke presiden, bolehkah? Bisakah? Dia minta perlindungan ke DPR sebagai mitra sejajar Polri. Apakah itu dimungkinkan, Abang Da? Ya begini, kalau bicara mafia, saya pikir sosok Sambo itu nggak ada takutnya sama mafia. Ya? Dari sosok matanya, dari kesan dia jagoan itu ada. Ya? Nyalinya besar. Nyalinya besar. Kalau itu menurut pengamatan saya. Dia tenang ketika dibuat dalam sidang kode etik misalnya. Ya? Kalau Sambo membuka ini juga, nggak ada mungkin dia, wah ini takut diancam. Menurut saya sudah habis. Nggak ada takutnya Sambo itu, nggak ada itu. Ini menurut saya nggak ada itu Sambo takut. Gua diancam, siapa yang berani ngancam Sambo? Saya mau tanya nih, kalau hari ini ada yang ngancam Sambo, Sambo ngomong di media, benar. Ada yang ngancam saya. Yang menurut saya yang hari ini orang takut, takut Sambo itu buka semuanya. Lu macam-macam gue buka semuanya. Oh itu orang takut, Pak. Jadi bukannya Sambo takut buka semuanya, enggak. Yang ada orang takut, lu jangan Pak, jangan buka. Tapi jadi kepada siapa dia akan buka? Fakta di persidangan aja. Persidangan itu kan pasti diliput live. Tapi kan itu di luar konteks perkara, Bang Da. Lah iya. Kan hari ini dia sebagai terlapor. Tertuduh. Sebentar lagi menjadi terdakwa ketika dalam persidangan. Apakah waktu di dalam persidangan itu dia bisa buka? Bisa. Kemudian setelah dia menjadi tertuduh, dia membuat laporan. Boleh. Kan membuat laporan itu begini. Dia nggak bisa pergi ke kantor polisi. Ketika dia buka dan presiden nonton TV, presiden dapat laporan. Presiden kan minta, Kapolri apa benar omongannya Sambo? Benar. Kalau Sambo bisa menjelaskan detailnya, Pak, polisi akan jalan, Kapolri akan jalan untuk melakukan atau mengkonfirmasi apakah yang disampaikan dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh Sambo benar atau tidak. Itu ya. Tidak perlu tertulis. Kalau kemudian dia setelah selesai menjalani persidangan, kemudian apa yang dibukanya tidak ditindaklanjuti, dia bisa bikin laporan kok. Atau sama pengacaranya melaporkan ke polisian, kemudian dia diminta keterangan. Diminta keterangan, polisi bisa datang ke tempatnya atau dia dipinjam untuk dimintai keterangan atas laporan itu. Tapi menurut saya ketika fakta di persidangan itu dibuka dan kemudian semua publik nonton, itu nggak ada kemudian orang akan cuek-cuek, minimal diperbincangkan. Minimal apa yang disampaikan itu akan di cross check, ya. Karena walaupun terdakwa itu tidak disumpah, tapi
keterangan yang disampaikan itu akan menjadi catatan, ya baik oleh hakim melalui panitera dan cetakan dan akan dimuat sebagai fakta persidangan, ya, yang semua itu keyakinan hakim apakah mau percaya atau tidak. Tapi kalau kemudian Kapolri serius, maka Kapolri akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Sambo. Bahkan hakim bisa memerintahkan suatu institusi penegak hukum untuk melakukan pengembangan terhadap informasi yang disebutkan dalam putusan, ya, dibunyikan. Nah kemudian gini, kalau memang Sambo membuka, saya nggak tahu yang mau dibuka apa, ya. Ancaman dia untuk saya akan buka semua ketika saya ditahan, itu ancaman, ya. Benar. Apa yang disampaikan Sambo itu, misalnya untuk perbaiki kepolisian, itu membutuhkan sebuah keputusan politik yang kuat. Ya, siapa yang bisa melakukan atau mengambil keputusan yang kuat adalah panglima atau pimpinan tertinggi di militer dan di kepolisian. Siapa itu? Presiden. Kenapa ini bisa jalan? Penyidikan atau penyidikan karena 4 kali Presiden bicara, selesaikan, dibuka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Menko Polhukam Pak Mahfud selaku pembantu menteri menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Kan itu. Benar. Jadi menurut saya, kalau kemudian orang bilang apa Pak Mahfud banyak ngomong, loh dia itu harus menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden. Kalau perlu Presiden nggak usah ngomong 4 kali, cukup Mahfud aja. Udah paham Mahfud paham nggak dijalankan gitu. Benar. Bukan karena Pak Mahfud dia kok lebih banyak ngomong. Loh, selaku pembantu Presiden, Presiden ngomong seterang-terangnya. Pak Mahfud yang menjelaskan seterang-terangnya itu apa kan gitu. Jadi berpikir itu jangan terbalik. Kalau menurut saya dukung ya Menko Polhukam dalam kapasitas pembantu Presiden. Yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Justru Pak Mahfud itu nggak benar, Presiden ngomong 4 kali dia diem macam pura bego. Itu yang nggak benar. Justru dia mampu menangkap pesan dari Pak Jokowi. Justru itu dia mampu menerjemahkan apa yang dimau oleh Presiden. Gitu. Jadi jangan kemudian Pak Mahfudnya dibully. Menurut saya ini balik-balik dunia ini. Ketika Sambo membuka ruang gelap atau sisi-sisi gelap atau lorong-lorong gelap yang kita tidak tahu, dan dia sebagai Kadif Propam itu tahu itu kan banyak hal, tahu dari informasi, tahu karena dia pemainnya, ya kan, tahu karena dia mengalami dan mengatur, bagian dari itu. Jadi tahu, udah lu banyak ngomong, lu tangkap gua, lu begono, lu begini, lu dibuka nih. Nah, gua berani begini karena ya di atas juga tahu juga kan, kira-kira gitu. Ini misal. Baik. Nah, gua buka nih semuanya. Nah, tapi kalau buka semua itu Presiden diam aja, Kapolri diam aja, ya selesai dong. Baik, Bung Rapel. Jadi saya pikir pembicaraan kita hari ini sudah cukup panjang, ya. Dan kita sebelum akhiri kita akan menyampaikan closing statement untuk kita semua. Kata-kata mutiara seperti ini. Kata-kata mutiara. Jangan hina polisi, karena polisi itu hadir untuk kita juga. Dan polisi yang baik itu dipuji tidak terbang dan hina tidak tumbang. Selamat berjuang, polisi Indonesia. Terima kasih. Thank you, Bang.